Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan ASTO. Di sini kelompok 1 beranggotakan Rizka Dwi Handayani, Rahmania Putri Nasution, Zulfa Usda Afra Mafalda, Anastasia Fatihah Anindya, Rizky Nabilah, Evi Arianti, dan Taufik Maulana. Yang pertama ada pengertian pemeriksaan anti-streptolisin O atau ASTO. Pemeriksaan ASTO adalah tata cara pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk menentukan kadar anti-streptolisin O secara kualitatif ataupun semi-kuantitatif. ASTO atau anti-streptolisin O merupakan antibodi yang paling dikenal dan paling sering digunakan untuk indikator terdapatnya infeksi Streptococcus. Lebih kurang 80% penderita demam rematik atau penyakit jantung rematik akut menunjukkan kenaikan titer ASTO ini. Apabila dilakukan pemeriksaan atas 3 antibodi terhadap Streptococcus, maka pada 95% kasus demam rematik atau penyakit jantung rematik didapatkan peninggian atau lebih antibodi terhadap Streptococcus. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan ASTO yaitu demam rematik dan jantung rematik. Diagnosa jantung rematik atau demam rematik. Diagnosa demam rematik atau melewati beberapa fase dan manifestasi klinisnya kurang spesifik. Fase awal, penderita biasanya mengalami keluhan yang tidak khas seperti nyeri kerongkongan, demam, kesulitan makan dan minum, lemas, sakit kepala, dan batuk. Pada fase ini, banyak penderita hanya didiagnosa mengalami penyakit flu atau amandel dan biasanya diberikan obat-obat penurun panas dan penghilang rasa sakit. Demam rematik mulai bisa diindikasikan jika penderita beberapa minggu kemudian mengalami keluhan dengan yang lebih spesifik dan serius. Interpretasi hasil dari pemeriksaan ASTO. ASTO ini memiliki rujukan di mana di atas 166 tot unit atau lebih besar 200, maka baru dianggap mengalami infeksi atau dalam keadaan sakit, sedangkan di bawah itu masih memerlukan pemeriksaan dan observasi lebih lanjut. Gejala yang ditimbulkan. Gejala demam rematik ini biasanya dirasakan 2 hingga 4 minggu setelah radang tenggorokan akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus grup A yang tidak tertangani. Pengidap demam rematik umumnya akan mengeluhkan beberapa gejala seperti demam, sendi bengkak merah, dan nyeri terutama pada siku, lutut, serta pergelangan tangan dan kaki, ruam kemerahan di kulit, nyeri sendi yang menyebar ke sendi yang lain, jantung berdebar, lemas dan mudah lelah, nyeri dada, sesak napas, gangguan perilaku seperti tiba-tiba menangis atau tertawa, muncul gerakan tubuh yang tidak terkendali di wajah, tangan, dan kaki. Stadium demam rematik. Stadium ini ada 4. Stadium pertama ISPA oleh kuman beta Streptococcus hemolyticus grup A. Keluhan pada stadium ini biasanya berupa demam, batuk, rasa sakit waktu menelan, tidak jarang disertai muntah. Stadium kedua fase akut. Saat timbulnya berbagai manifestasi klinik berupa demam rematik atau penyakit jantung rematik. Stadium ketiga, periode laten. Pada periode ini terjadi infeksi Streptococcus dengan permulaan gejala demam rematik. Stadium 4 disebut juga stadium inaktif. Pada stadium ini penderita demam rematik tanpa kelainan jantung. Uji laboratorium dalam mendiagnosa penyakit. Yang pertama ada uji lateks ASTO, merupakan prosedur
aglutinasi dikembangkan untuk mendeteksi langsung semi-kuantitatif secara klinis antibodi anti-streptolizin O dalam serum. Pengujian dilakukan dengan menguji suspensi partikel lateks yang dilapisi dengan antigen O streptolizin terhadap serum. Ada atau tidak adanya aglutinasi yang terlihat menunjukkan ada atau tidaknya ASTO dalam sampel yang diuji. Terus ada metode, prinsip kerja, dan tujuan praktikum. Yang pertama metodenya itu slide aglutinasi. Yang kedua prinsip kerja. Prinsip kerjanya aglutinasi lateks menggunakan partikel lateks yang dilapisi streptolizin O, kemudian mereaksikan dengan serum penderita. Adanya antibodi streptolizin dalam serum penderita dinyatakan dengan terjadinya aglutinasi dan partikel tersebut. Yang ketiga, tujuan praktikum untuk mendeteksi antibodi terhadap Streptococcus hemolysa pada sampel pasien dan untuk mengetahui prosedur pengerjaan pemeriksaan ASTO. Alat dan bahan. Yang pertama, alat praktikum, tabung reaksi, stopwatch, pengaduk plastik dalam kit, test slide, mikropipet, yellow tips, rotator. Terus ada bahan praktikumnya. Yang pertama sampel berupa serum, yang kedua latex ASTO, yang ketiga kontrol serum positif, yang keempat kontrol serum negatif, dan kelima NaCl 0,9%. Prosedur kerja metode kualitatif ada 9 cara. Yang pertama ini disiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kedua, disiapkan 3 slide berwarna hitam. Ketiga, dipipet 1 tetes kontrol positif lalu diletakkan pada slide pertama. Keempat, dipipet serum sebanyak 50 mikroliter dan diletakkan pada slide ketiga. Kelima, dipipet 1 tetes kontrol negatif dan diletakkan pada slide kedua. Keenam, diteteskan 1 tetes reagen lateks ASTO pada masing-masing slide. Ketujuh, diaduk serum dan reagen tersebut dengan menggunakan tusuk gigi. Kedelapan, digoyangkan di atas rotator selama 2 menit. Kesembilan, diamati aglutinasi yang terjadi. Apabila hasil positif, maka dilanjutkan dengan uji kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil dari pemeriksaan ASTO. Apabila hasil positif ditandai dengan terjadi aglutinasi. Apabila hasil negatif ditandai tidak terjadi aglutinasi. Contohnya bisa dilihat ada gambar yang aglutinasi dan tidak terjadi aglutinasi. Nah, di sini ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya itu ada yang positif, negatif, dan negatif. Nah, yang positif itu ditandai dengan adanya aglutinasi. Kalau yang negatif itu tidak ada aglutinasi, semacam berbentuk warna hitam pada kolom bulat ini yang terjadi aglutinasi positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode kuantitatif pada pemeriksaan ASTO. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, dilakukan pengenceran serum dengan NaCl 0,95% dari pengencerannya yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, dan seterusnya. Yang ketiga, diulangi langkah sampai pengenceran kelima. Untuk setiap pengenceran dicampur dengan menggunakan mikropipet. Lalu diambil 50 UL serum pada masing-masing pengenceran dan diletakkan di atas slide, serta ditambahkan sebanyak 50 UL reagen lateks. Lalu diaduk dengan menggunakan pengaduk sampai bundaran slide penuh dan digoyangkan dengan rotator. Yang terakhir itu
diamati terjadinya atau tidaknya aglutinasi selama 2 menit. Untuk interpretasi hasil, titer akan menunjukkan pengenceran tertinggi yang masih terdapat aglutinasi. Metode aglutinasi latek memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihannya yaitu memiliki sensitivitas yang cukup baik, proses pengerjaan yang mudah dan sederhana, harga yang relatif lebih murah, serta teknik dan pembacaan hasilnya yang cukup mudah. Sementara kelemahannya yaitu hanya dapat mendeteksi asto dengan titer di atas 200 UL per mili, perlunya keterampilan dan ketelitian yang tinggi, serta dapat memberikan hasil positif dan negatif palsu. Slide selanjutnya yang akan dibahas adalah penyebab positif palsu dan negatif palsu. Yang pertama, penyebab hasil positif palsu itu pembacaan hasil yang terlambat atau lebih dari 2 menit dapat mengakibatkan hasil positif palsu. Yang kedua, pasien yang menjalani terapi penisilin dan antibiotik yang lain. Yang ketiga, hasil positif palsu dapat diperoleh dalam kondisi seperti periode awal dan akut reumatoid artritis. Yang selanjutnya, penyebab hasil negatif palsu itu ada karena infeksi awal dan anak-anak dari 6 bulan sampai 2 tahun dapat menyebabkan hasil negatif palsu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang patogenesis demam rematik. Pertama, dimulai dari masuknya Streptococcus grup A ke dalam tubuh melalui mulut, lalu masuk di dalam faring. Untuk itu di sini ditulis Streptococcus pharyngitis. Nah, setelah di faring ini dia akan membentuk antibodi, sehingga di gambar yang ini ada tulisan T-cell activated by streptococcal antigen. Jadi streptococcal antigen ini akan mengaktifasi sel T dan sel B akan memproduksi anti-streptococcal antibody. Nah, ini kan yang sel T mengaktifasi antigen dan yang sel B memproduksi antibody. Nah, jadi reaksi antara sel T dan sel B ini akan terjadi cross react atau reaksi silang dengan antigen dari sarkodema kardiak dan valvular glycopeptide. Nah, setelah terjadi reaksi silang antara antibodi dan sel T, dia akan menyerang sel miokard atau miokardium. Kenapa bisa menyerang sel miokard? Karena demam rematik ini bisa menyerang seluruh lapisan jantung. Dan biasanya kalau sudah menyerang sel miokard akan timbul lesi nodular yang dikenal dengan badan Askov. Nah, lesi ini terdapat di dinding jantung. Setelah timbul lesi nodular ini, maka akan terjadi miokarditis dan valvulitis. Karena repeat antigenic exposure ini atau terjadi pengulangan serangan antara antigen dan antibodi ini, maka akan terjadi chronic rheumatoid heart disease, yang mana penyakit ini menyerang katup jantung. Nah, katup jantung ini terdiri dari 3 katup, yaitu katup trikuspid, katup aorta, dan katup mitral. Setelah itu terjadi 2 keadaan di mana bisa terdapat karena bakterial endokarditis atau karena chronic valvulitis with stenosis and or with insufficiency. Nah, kalau yang bakterial ini kan sudah jelas ya dari namanya, berarti dia karena bakteri. Kalau stenosis itu karena penyempitan katup dalam pembuluh darah yang bercabang keluar dari jantung.
Nah, karena penyempitan ini membuat katup tidak membuka penuh, sehingga mengurangi aliran darah dan membuat jantung bekerja lebih keras. Kalau valvulitis itu adalah derajat kelainan anatomi katup terkait regurgitasi katup mitral, katup aorta, atau katup trikuspid. Kalau insufisiensi aorta itu adalah kebocoran katup aorta karena kondisi katup aorta tidak dapat menutup rapat. Nah, hal ini bisa menyebabkan darah mengalir dari aorta ke ventrikel kiri, sehingga menyebabkan suplai darah ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Setelah itu terjadilah manifestasi klinis, yaitu karditis atau perikarditis. Nah, kalau perikarditis ini manifestasi klinis yang paling umum. Selain perikarditis bisa juga menyebabkan artritis, terus sindema korea, nodul subkutan, eritema marginatum, dan antralgia. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam video dan ketidakjelasan pada saat penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.